Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Widya Pratiwi dengan NRP 504241114 dari Prodi Kimia. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa cara pekerjaan soal dari soal berikut. Nah, untuk soal pertama, ini kita ada ditentukan untuk mencari gaya Lorentz. Nah, ada beberapa kawat di sini, dimana di sini ada kawat 1 dengan I1-nya 10 ampere, kemudian ada kawat 2 4 ampere, dan di sini ada bidang, ada PQRS. Nah, jarak P ke S ini 10 cm dan jarak D antara kawat 1 ke kawat 2 nya ini ada di 28 cm. Nah, untuk soal pertama yaitu kita bisa disuruh untuk menentukan atau menggambarkan arah gaya Lorentz dari tiap sisi kawatnya. Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa kawat yang mempengaruhi ada di kawat 1 dan kawat 2. Nah, kita akan bergaris sebentar. Oke. Kawat 1 itu akan ada di sebelah sini, sebelah kanan tangan saya. Nah, ini kita tentukan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari ini dianggap sebagai arus, kemudian tangan ini dianggap sebagai medan magnetnya atau arah gaya Lorentz. Nah, kita bisa mempraktekkan seperti ini. Ibu jarinya ke atas karena arahnya ke atas, kemudian arah masuk kawat ini. Jadi gini, ini arah gayanya teman-teman, kemudian ini medan magnetnya ya. Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui nih arahnya kemana. Jadi di soal ini itu medan magnetnya itu ke dalam bidang, masuk ke dalam bidang. Nah, karena di sini ada bidangnya, bagaimana kita tahu dia mempengaruhi seperti apa? Coba kita gambarkan juga ya teman-teman. Arah dari perputaran gaya Lorentz-nya itu seperti ini. Jadi gini ya, masuk ke dalam terus gini. Nah, akhirnya itu mempengaruhi gaya-gaya di sini. Nah, untuk menyimbolkannya karena dia masuk ke bidang, itu kita bisa pakai X. Nah, medan magnetnya kan udah tahu nih masuk ke bidang. Sekarang kita tentuin nih gaya Lorentz-nya dipengaruhi di sininya. Nah, untuk QR sendiri nih, QR arah arusnya ke kiri saya ya, ke kiri. Kemudian tadi masuk ke bidang, ya kan? Terus kira-kira kemana nih gaya Lorentz-nya? Ke atas ya. Jadi ini kalau kita nentuin gaya Lorentz itu, ininya di arus, ini medan magnet, terus ininya gaya Lorentz-nya. Jadi kayak gini ya. Nah, tadi arusnya ke samping nih, ke kiri. Ini masuk bidang, berarti Lorentz-nya ke atas.
aku tinjau satu persatu ya, ini kaut 1. Nah terus kita lanjut nih di RS. Ini kan harusnya ke bawah nih, gini, sini, gini, tangannya, gini. Bentar guys, tangannya susah. Ini, terus tadi ininya masuk ke bidang nih, gini kan? Kelihatan deh, gini masuk ke bidang. Berarti ini kemana teman-teman? Ke sini ya. Jadi RS ini arahnya ke sebelah kiri. Kemudian lanjut nih ke PS. PS arusnya kan ke sebelah kanan nih. Ini masuk bidang. Berarti gayanya otomatis turun ya. Ininya turun. Kayak gini guys, kan muter gini ya. Gitu. Jadi ini turun ke bawah maksudnya. Nah, tinggal nih kipe ya kan. Nah, kipe ini arusnya ke atas nih, sama kayak ini. Terus dia masuk tadi, berarti untuk arah gaya lurusnya ke sebelah kanan gini. Gini ya guys, tadi tanganku gini, jadi gini. Ini kayak gini. Maaf ya kalau nggak jelas, nggak terlalu jelas. Nah sekarang untuk kawat 2. Kita gambarkan lagi seperti soal sebelumnya ya, seperti yang kawat 1. Oke, di soal ini kita dapat mengetahui nih, di soal ini kita juga sama nih caranya. Kita tentukan dulu medan magnetnya itu masuk atau keluar bidang. Caranya sama kayak yang seperti awal. Bentar. Ini kan kayak kaidah tangan kan ya. Ini dia ke atas nih. Terus otomatis ininya apa namanya? Medan magnetnya itu keluar ya teman-teman. Gini. Keluar bidang. Nah, kalau udah tahu nih ada apa namanya keluar bidang, otomatis kita harus ngerti nih perputaran arahnya tuh kayak gimana kalau keluar bidang. Nih kayak gini ya. Gini. Jadi oh iya betul. Jadi kayak gini ya. Oke. Terus kita bisa nentuin nih lagi di apa kayak tadi ya, gaya lurusnya tiap titik gitu. Garisnya. Tiap sisi bidangnya. Untuk QR sendiri ini arah arusnya ke sini. Tadinya ini keluar bidang guys, ya kan, keluar bidang. Nah, otomatis ininya apa namanya, gaya lurusnya ke bawah gitu. Buat RS nih teman-teman, RS sendiri gaya lurusnya ke bawah nih. Terus tadi keluar bidang gitu ya kan, medan magnetnya otomatis kemana? Ke kanan ya. Jadi gini, ke kanan.
Nah, terus lanjut ke PS. PS kan ke sini. Tadinya keluar bidang gini berarti ya. Berarti buat ininya ke dalam bidang, ke atas ya, ke atas. PS-nya ke atas gaya lorenznya. Terakhir nih, kipe teman-teman. Kelihatan nggak? Ini kipe itu dia ke atas nih. Tadi keluar bidang, berarti ya. Ini. Terus berarti buat ininya kemana nih? Bingung kan? Ke sini dong. Ya, berarti ke kiri untuk gaya lurusnya. Oke, jadi untuk yang nomor A itu kita disuruh menggambarkan arah gaya lurusnya. Jadi untuk gambar gaya lurus di kawat 1 itu keluar ya, keluar bidang semua di setiap sisi bidangnya, sedangkan di kawat 2 ini masuk ke dalam bidang gitu. Oke, jadi aku akan membahas di 1B. Nah, di 1B itu kita disuruh mencari gaya lores di sisi RS. Nah, sisi RS sendiri adalah sisi vertikal, teman-teman. Maka dia akan dipengaruhi I1 dan I2. Nah, untuk mencari gaya lores di sisi RS, kita harus mencari masing-masing gaya lores di I1 dulu, di kawat 1 dulu, kemudian kawat 2, baru kita cari totalnya itu seperti apa. Nah, untuk rumusnya sendiri itu yang seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Nah, karena RS ini tegak lurus, maka dia sudutnya 90 derajat. Nah, sin 90 derajat sendiri adalah 1. Kita tinggal masukkan nih, kita cari dulu di F1 atau gaya lurus di kawat 1 yang dipengaruhi kawat 1. Nah, ini B-nya kita rincikan terlebih lagi seperti ini. MU kali I1 kali I3 per 2Pi per R kali L sin 90 nya 1. Nah, mengapa dipengaruhi I3? Karena I3 sendiri berada di bidangnya, otomatis dia akan mempengaruhi untuk di sisi RS nya sendiri, apalagi dia ini searah ya kan harusnya. Terus kita tinggal ini aku pisah biar lebih mudah, jadi 2 kali permeabilitas per 4pi dikali 1i kali 1i I1 I3 per R kali L. Nah, karena di soal juga sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan saja, dimana nantinya itu 2 kali 10 pangkat min 2, I1 nya itu 10 kali 3, I1 nya 10, I3 nya 3, kemudian R nya itu 0,19, L nya ada di 0,1. Oke, ada kesalahan bahwa R nya itu 0,09 karena ini kan sudutnya ini maaf, jaraknya ini kan 28 cm, sedangkan A nya tadi kan 10 cm. 20 kali 10 itu 18 cm, sehingga jarak antara sisi ini ke sini ini itu 9 cm ya teman-teman, masing-masing 9 cm. Oke, jadinya itu cm diubah ke meter jadi 0,09. Kita tinggal jumlah aja, jadinya 2 kali 105 kali 10 pangkat min 6. Nah, arahnya tadi ke kanan ya. FRS1 tadi ke kanan kan teman-teman nih. FRS1 ke kanan. Jadi untuk F1 atau gaya Lorentz RS oleh kawat 1 itu hasilnya 2 kali 2,105 kali 10 pangkat min 6 Newton.
Nah sekarang kita cari F2 nya nih, F2 RS. Rumusnya sama, jadi aku mungkin langsung di bagian sini aja, langsung masukin rumusnya di bagian sini. Nanti aku rubah ke I2 karena di F2 ini akan dipengaruhi I2 dan I3. Jadi kita tinggal masukkan saja 2 kali 10 pangkat min 2 dikali I2 nya itu ada di 4, kemudian dikalikan I3 nya 3, L nya 0,1 dan R nya sama 0,09. Nah kemudian dihitung, hasilnya adalah 1,77 kali 10 pangkat min 6 Newton. Nah untuk arahnya sendiri kita lihat dulu bahwa tadi FRS yang dipengaruhi oleh K2 arahnya ke kiri. Oke, jadi kita tulis kiri. Nah setelah itu kita juga dapat mengetahui berapa gaya Lorentz di sisi RS-nya. Nah caranya itu mengurangkan gaya Lorentz yang besar dikurangi yang kecil. Nah untuk yang besar ini kan ada di F1 nih, ya makanya kita kurangi sama F2 nya gitu, atau gaya Lorentz oleh K2. Berarti FRS sama dengan 2 kali 2,105 kali 10 pangkat min 6 kurangi 1,77 kali 10 pangkat min 6. Nah hasilnya adalah 3,35 kali 10 pangkat min 7. Nah untuk arahnya kemana? Jadi untuk arahnya itu mengikuti gaya Lorentz yang besar nih. Nah yang besar itu kan yang F1 ya, dia arahnya ke kanan, makanya FRS ini arahnya ke kanan gitu ya. Oke, lanjut di nomor 1C. Oke, lanjut di soal 1C, yaitu kita disuruh menentukan gaya Lorentz di sisi PS. Nah PS itu adalah sisi bagian horizontal nih, di sini ya. Oke. Nah, mungkin sedikit berbeda, tapi juga sama dengan soal sebelumnya. Perbedaannya adalah di sini soal ini perlu diintegralkan teman-teman untuk mencari nilai gaya Lorentz-nya. Nah, integral dv kita integralkan, dv sama dengan min I dx per 2pi per x, seperti ini. Kemudian kita juga setelah kita sudah pasang integral, ya udah kita integralkan. Nah di sini yang bisa diintegralkan kan cuman dx per x aja nih, sedangkan yang ini itu tetap gitu, nggak bisa diintegralkan. Makanya kita keluarkan aja, jadinya f sama dengan min Nah, untuk integral dx per x nih teman-teman. Nah, kita juga bisa pakai aturan logaritma, dimana ketika nanti ada integral seperti ini, itu sama aja kita ln b per a. Jadi integral dx per x ini jadinya ln b per a. Ln sendiri adalah logaritma natural ya. Nah, udah tahu nih rumusnya. Nah, ini kita nantinya yang akan pakai di soal ini.
Nah, untuk B sama A-nya tuh apa sih bedanya? Jadi A itu adalah jarak terpendek. Jarak terpendeknya jelas tadi 0,09. 0,9 kan jarak, misalnya dari jarak I1 ke bidang 0,09, jarak I2 ke bidang 0,09. Nah, untuk B-nya sendiri itu jarak terjauh. Jarak terjauh berarti kan dari I1 ke sini ya, ke yang sebelah sini, ke RS, atau yang I2 mau ke CP. Nah, sedangkan A-nya 10 nih, berarti untuk B-nya itu 0,19. Ini aku ubah ke meter. Kalau nggak diubah ke meter, ubah awalnya tetap senti, A-nya 9 cm dan B-nya 19 cm. Tapi karena ini sudah diubah jadinya 0,09 dan 0,19. Nah, sudah nih, kita udah tahu A sama B-nya. Udah nih, tinggal masukin ke dalam angkanya aja, rumusnya tadi, angkanya. Oke. Tapi sama seperti soal sebelumnya, itu untuk PS sendiri juga dipengaruhi I1 dan I2. Makanya kita juga tetap harus nyari FPS 1 dan FPS 2. Oke, untuk pertama ini kita cari FPS 1, teman-teman, yang dipengaruhi oleh kaut 1. Kita masukin ke rumus yang ini. Berarti untuk I-nya di sini ini berarti dipengaruhi I1 dan I3 ya, sama seperti sebelumnya. F sama dengan, kita tinggal masukin aja I1 nya tadi, I1 nya 10 ya. Terus untuk I2 nya I3 nya itu ada di 2. Terus kita lemkan, lemnya B tadi 0,19, kemudian untuk A nya 0,09. Nah, kayak gini. Benar, 2 pi, kita belum masang 2 pi. Pi nya tinggal dicoret aja, tinggal 2. Terus ya udah tinggal di ini, dihitung aja. Ini aku dapat hasilnya 2,98 kali 10 pangkat ini 6 Newton. Nah, arahnya kemana? Kita lihat lagi tuh di gambar gaya yang kita pakai di A tadi, bahwa untuk FPS sendiri, PS nih, nah ini PS sendiri, FPS 1 itu arahnya ke bawah nih, bawah. Makanya ini kita kasih keterangan ke bawah gitu. Nah, untuk FPS 2 gitu, kita tinggal ngubah aja nih teman-teman, kita tinggal ngubah arusnya gitu. F sama dengan 4pi kali 10,7 kali. Nah, I FPS 2 tadi, I2 nya ada di angka 4. Ya, betul. 4 kali 2 kali dan 0,19 per 0,09, sama kayak sebelumnya. Terus ini 2 pi, tinggal dimasukin kayak biasa aja. Mu nya itu 4 pi kali 10 pangkat min 7, I2 nya 4, I3 nya 2, lemnya dimasukkan, ini per 2 pi, ini tinggal dicoret-coret sama seperti sebelumnya, dan aku mendapatkan hasil 1,195 kali 10 pangkat min 6 Newton. Arahnya kemana? Kita lihat lagi sebelumnya bahwa arah untuk kawat 2 nih, untuk FPS sendiri ke, maaf udah kelihatan, FPS 2. Jadi FPS 2 nya ke atas. Nah, kita udah nemuin FPS 1, FPS 2. Jadi kita udah tahu nih FPS nya seperti apa. Sama kayak sebelumnya, bahwa untuk mencarinya itu kawat 1 dikurang kawat 2 gitu. Karena kawat sebenarnya bukan kawat 1 kurang kawat 2, tapi kawat dengan
gaya lurus yang besar dikurangi gaya lurus yang kecil gitu. Sedangkan di sini yang besar itu adalah kawat 1, makanya kawat 1 kurangi kawat 2. Kita tinggal kurangi aja. Seperti ini, dan mendapatkan hasil 1,785 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ini arahnya. Nah, untuk arahnya sendiri kita seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa arahnya ini mengacu pada gaya lurus yang besar. Sedangkan di sini gaya lurus yang besar itu ada di FPS 1, arahnya ke bawah. Makanya untuk FPS atau P-nya ini ada di arahnya ke bawah, menyamakan. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, lanjut di nomor 2, yaitu soalnya seperti ini. Merupakan soal tentang medan magnet. Di sini ada 2 kawat nih. Ada kawat 1 dan kawat 2. Kawat 1 arahnya ke kanan, kawat 2-nya arahnya ke bawah. Sama seperti sebelumnya, ini kita disuruh mencari medan magnet di titik P akibat kawat 1. Ini bagian yang A-nya. Nah, cara seperti apa? Nah, kita juga menggunakan kaidah tangan kanan nih teman-teman. Nah, untuk ini arah arusnya kan ke kanan nih. Kemudian untuk medan magnetnya nih, nah kita tinggal ini aja, medan magnetnya ke dalam bidang. Oke, sini ini atau ke dalam bidang gini ya teman-teman, nih dalam bidang. Makanya kita kasih simbol X aja dulu. Nah, tinggal kita masukkan rumus. Untuk medan magnetnya lebih simple dibanding soal sebelumnya, tapi kurang lebih masih sama kok rumusnya, yaitu mu kali I kali 2pi kali R. Karena di sini dia nggak ada dipengaruhi I yang lainnya, cuma I1 aja dimintanya, makanya ini langsung I1 aja ya. Ini D1, I1. Tinggal dimasukkan di dalamnya 4pi kali 10 pangkat min 7. I1 nya kita tadi diketahui yaitu 1,2 ampere. 2pi, A nya tadi kita diketahui bahwa A nya adalah, nah aku belum notice lagi bahwa tadi L nya itu kita disuruh mencari yang titik P. Titik P nya kan ada di sini ya teman-teman, di tengah-tengah. Kita tahu kalau titik titik P itu dari yang kawat 2 ini L per 2 atau setengah L. Nah, sedangkan P ini dia tegak lurus, kayak sama gitu loh. Jadi jarak antara I1 ke P juga itu sama, L per 2. Jadi kita tinggal masukkan R nya itu L per 2. Terus kita tinggal masukkan aja. Ini 2 kita bisa coret sama ini, terus pi nya bisa dicoret sama 4pi. Terus kita tinggal masukkan, berarti tinggal 4,8 kali 10 pangkat min 7 per L, satuannya adalah T. Nah, B1 nya sudah. Terus kita cari nih yang di B2, yaitu yang ada di kawat 2. Nah, kawat 2 ini ke bawah teman-teman, otomatis ininya keluar dong. Bentar, gini caranya, kayak gini deh tangannya. Nah, otomatis kan dia keluar tuh, keluar bidang. Jadi ini aku kasih simbol kayak gini, ini menandakan keluar bidang ya. Oke, lanjut yang B nih, medan magnet akibat kawat 2. Nah, tadi kita bisa tahu bahwa arah arus yang kawat 2 itu ke bawah, ya kan, di bawah. Nah, jadinya medan magnetnya ke luar bidang ya, bukan masuk bidang. Gini nggak bisa kan, atau gini juga bisa. Jadi dia ke gini, ke luar bidang.
Ini aku simbolkan dengan titik seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tinggal masukkan aja rumusnya. Itu seperti B kali mu I kali 2 pi perpendek itu. Terus ini kalau masukin sama kayak sebelumnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 2 pi. Terus R nya tadi aku sudah kasih tahu bahwa R nya itu strip L per 2 atau setengah L. Terus I nya itu tadi 1,5. Nah, ini tinggal kita coret sama kayak sebelumnya. Coret, 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 coret. Ini tinggal 6,0 kali 10 pangkat min 7 per L, satuannya adalah T. Jadi untuk B2 sendiri 6 kali seperti ini. Nah, kemudian yang C itu adalah resultan vektor medan magnet di titik P. Jadi kita harus mencari resultannya. Nah, untuk resultan, yang namanya resultan berarti ditambah ya teman-teman, atau B total. Di totalnya adalah B1 ditambah B2. Nah, terus kita bisa masukkan nih, B1 nya tadi adalah 4,8 kali 10 pangkat min 7 per L, terus tambah 6 kali 10 pangkat min 7 per LT. 4,8 tambah 6 itu 10,8 kali 10 pangkat min 7 per LT. Udah kayak gini aja. Jadi untuk resultannya itu 10,8 kali 10 pangkat min 7 per LT gitu ya, satunya T. Oke, kita lanjut di nomor 3. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas nomor 3. Di sini ada soal flux magnet, GGL induksi gitu. Di sini ada kawat, arusnya ke kiri, kemudian jarak antara kawat ke bidang ini ada H 0,01 meter, kemudian lebar dari bidangnya 0,1 meter, terus panjangnya 2 meter. Nah, di A ini kita disuruh mencari flux magnetnya nih teman-teman akibat kawat 1. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah flux sama dengan integral B kali dA. dA sendiri kita rincikan menjadi dR per R gitu. Nah, ini sama aja kayak dx per x tadi. Nah, jadinya untuk lennya, untuk diintegralkan menjadi len B per A. B per A. Nah, B itu adalah sisi terpanjangnya, sedangkan A itu sisi terpendek. Sisi terpanjangnya sendiri kita bisa tahu nih, kalau sisi panjang kan ini sampai ini. Kalau sisi pendeknya H, berarti cuman A nya itu H gitu. Berarti ini di sini kita dapat tahu sisi terpanjangnya itu H. Di bawah nih, taruh bawah. Kelihatan gak sih? Terus sisi maaf, sisi pendeknya H nih. Pendek kan? Nah, sisi panjangnya dari sini sampai sini berarti H plus W. Berarti H plus W per H lemnya. Setelah itu tinggal kita masukin angka-angkanya teman-teman. 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 pi kali L nya tadi 2 meter. Lem H plus W berarti 0,01 tambah 0,1 berarti 0,11 atau terus hanya tadi 0,01. Nah, udah nih, kita tinggal jumlahkan aja. Ini aku dapat 9,59 kali 10 pangkat min 7. Nah, perlu diketahui tadi I nya kan kita nggak tahu ya berapa angkanya, jadi kita tetap tulis I aja ya.
Jadi nanti hasilnya 9,59 kali 10 pangkat min 7 kali, terus ada I, terus satuannya WD kayak gini. Jadi untuk nilai fluxnya itu 9,59 kali 10 pangkat min 7 I dengan satuan WB. Oke, untuk 3B sendiri kita disuruh mencari GGL induksi dari sebuah kawat. Nah, kita dapat tahu bahwa I dari I kawatnya tadi A sama dengan A tambah BT ya teman-teman. Kemudian jika diturunkan menjadi DI per DT atau dudukan terhadap T itu jadinya cuma B aja. Nah, terus kita masukkan rumus nih. Nih rumusnya bisa dilihat. Sama dengan GGL induksi sama dengan min dq per dt. Bukan dq, tapi d flux ini ya tulisannya, sorry banget. Nah, terus sebelumnya kita karena ini D berarti kita harus turunkan dulu. Bentar, kita masukkan dulu rumus fluxnya tadi. Seperti ini. Sorry, ini nyatanya belum DT. Nah, terus yang bisa diintegralkan yang bisa diturunkan itu cuman yang punya yang konstan nggak bisa diturunin ya. Jadi kita tinggal masukkan aja di sini min mu. Oh ya, yang bisa diturunkan tadi, mohon maaf aku lupa, ini I tadi kan udah diketahui bahwa I sama dengan A plus BT, keduanya B, berarti cuma I doang yang bisa diturunkan. Makanya yang lain ini konstan, nggak perlu diubah-ubah. Jadi kita tulis aja ulang kecuali I-nya. Jadi nanti I-nya kita sendirikan. DI per DT. Nih kayak gini. DI per DT. Kenapa? Karena I tadi dia cuma dia doang yang bisa diturunin. Terus tinggal masukin aja. Kalau DI per DT tadi berapa guys? D kan tadi I-nya itu A tambah BT, jadi DI per DT nya itu sama dengan B. Nah, terus tinggal masukin aja sih teman-teman ini ke dalam rumusnya. Kita tinggal masukin aja karena semuanya udah diketahui juga. Kemudian B-nya itu berapa? B-nya itu adalah 10. Kenapa 10? Karena tadi udah diketahui teman-teman. B-nya adalah 10. Jadi B-nya ditulis 10 ya teman-teman. Terus kita masukkan, bentar, 2 kali B-nya 10 dimasukkan. Jadi aku tadi dapat 9,59 kali 10 pangkat min 6. Jadi dia induksinya 9,59 kali 10 pangkat min 6 ya. Udah tuh, tinggal yang bagian C teman-teman.
Oke, jadi untuk yang C ini kita disuruh mencari arah arus induksi kawat. Sebelumnya kita harus nyari tahu nih, kawat yang ini itu arah arusnya kemana, medan magnetnya kemana, masuk apa ke dalam. Terus kita nentuin arah putarannya. Dia ini ke arah kiri, gini ya. Otomatis dia akan masuk ke dalam gini. Ya, mungkin yang gini masuk ke bidang. Jadi kita simbolkan dengan huruf X gitu. Maka perputarannya itu kayak gini, ya kan? Jadi ini aku bisa kayak gini nulisinnya. Bentar. Jadi dia berputar seperti ini, gini seret gitu. Nah, terus apa namanya, kan dia ke arah sana nih jalannya. Nah, pada saat arusnya meningkat, otomatis medan magnet itu yang masuk ke bidang itu bakalan terus bertambah. Nah, maka arah arus induksinya itu bakalan ngelakuin atau melawan perubahan tersebut. Nah, kalau melawan kan arahnya berlawanan tuh ke sini. Kalau berlawanan namanya kayak otomatis dia harus, kalau dia mau berlawanan otomatis dia harus keluar dari bidang gitu, biar dia bisa melawan perubahan tersebut. Kalau melawan perubahan, kalau dia mau arah arusnya berubah ya, kayak keluar bidang ya, otomatis dia harus berlawanan dong dengan yang sebelah sini. Dia gak boleh sama, gak boleh harus sama gini, gak boleh harus sama masuk bidang, gak boleh harus sama gini, harus berbeda agar dia ini bisa keluar bidang. Jadi kita mencari arah arusnya. Maka itu arah arusnya itu melawan arah arus jarum jam, karena yang di kawat satu ini kan dia searah jarum jam. Jadi biar dia bisa melawan, dia harus melawan arus jarum jam atau tidak sesuai searah jarum jamnya itu, seperti ini. Jadi ini untuk arah induksi kawatnya itu berarti, bentar, induksi kawat adalah berlawanan arus jarum jam gitu. Seperti ini. Jadi kita menentukan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, jadi di nomor 4 ini kita ada rangkaian nih, ada R, ada L, ada kapasitor, terus ada V-nya, V maksimum, terus ada FAC gitu teman-teman. Jadi kita di A ini, 4A ini disuruh menentukan C ekivalen di rangkaian tersebut. Nah, C ekivalen atau kapasitor ekivalen. Nah, di kapasitor ekivalen ini di sini ya, di bagian sini. Oke, kita gambarkan dulu. Nah, perlu diketahui bahwa bentuknya ini adalah paralel. Nah, di kapasitor itu ketika rangkaiannya itu seri, itu jadinya 1/C ekivalen sama dengan 1/C1 tambah C1/C2 dan seterusnya. Sedangkan karena ini paralel bentuknya, makanya tinggal C ekif sama dengan C1 tambah C2 aja kayak gini. Jadi nggak perlu di 1/C lagi gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh, di soal udah diketahui bahwa C1-nya adalah 56 mikro, bentar, nano F. Terus benar mikro, maaf mikro F. Kemudian C2-nya 50 mikro F. Terus
tinggal ngejumlahin teman-teman, jadinya 106 mikro F. Nah terus 106 mikro F ini kita ubah nih biar F aja, berarti 106 kali 10 pangkat min 6 F. Udah, jadi untuk C ekivalennya kita dapat tahu bahwa C ekivalennya 106 kali 10 pangkat min 6 F. Nah, buat nomor 4B itu kita mencari impedansi rangkaian. Nah, kita mencari impedansi rangkaian atau Z. Tahu Z ya teman-teman, Z. Nah, untuk rumus Z sendiri sama dengan akar R kuadrat ditambah XL per XC kuadrat, seperti ini. Z sama dengan R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Terus untuk kan tadi kita cuma diketahui L aja, C aja, R aja nih. Nah, gimana kita cari tahunya XL sama XC nya? Nah, kita cari tahu karena ada rumusnya sendiri teman-teman. Untuk SL sendiri sama dengan W kali L. W sendiri itu berasal dari 2pi kali F ya. F nya yang digunakan F aja tadi, 2pi F kali L. Nah, L nya tadi kan 2pi F, tinggal dimasukkan aja. F nya 60 Hz, terus L nya ada di 26 kali 26,5 kali 10 pangkat min 3 Henry. Itu sudah aku ubah ke Henry karena sebelumnya adalah mili. Terus kemudian kita jumlahkan aja sih teman-teman. Ini kita udah dapat XL nya itu udah dapat, tinggal dijumlahkan aja. Ini aku dapat di angka 9,99 ohm atau bisa dibilang 10,0 ohm. Terus XC. Oke, jadi untuk yang XC itu sama, cuman dikit beda karena dia nantinya jadi 1 per W kali C ekivalen. Jadi seperti ini rumusnya, C kali 1 per W kali C ekivalen. Berbeda dengan sebelumnya, kita tinggal ngaliin aja sekarang di per seper gitu ya. Tapi kita tinggal masukin aja W seperti sebelumnya, yaitu 2πf. Kemudian C ekivalennya kita masukkan tadi 106 kali 10 pangkat min 6F. Kemudian F nya tadi dimasukkan, F nya 60 Hz, terus ini 16 kali 10 pangkat min 6. Nah, tinggal dihitung aja. Oke, jadi hasilnya untuk X nya ini adalah 25,037 ohm. Terus kita cari Z nya dulu. Oke, jadi setelah kita tahu XL dan XC nya, tentunya kita udah bisa nentuin Z nya nih teman-teman. Z nya sendiri adalah akar R kuadrat tambah XL min XC. Tadi kita udah tahu bahwa R nya 10 ohm, terus XL nya tadi 9,99 ohm. Kita bulatin jadi 10 nih biar gampang gitu. Terus untuk XC nya tadi 25,037. Tinggal dihitung aja. 10 ohm itu 10 dikuadratin jadi 10 kurangi 25,037 itu 15,037. Kita kuadratin dulu yang satunya. Kalau kita lanjutin jadi 36 kali 2
Berarti kayak gini kita udah, ini 10 kurangi 25,037 jadi 15,037, aku bulatin jadi 15,04, terus dikuadratin jadi 100 tambah 226,0,2, terus ini dijumlah jadi 326,2, terus diakarin 26,2 jadinya 18,06 guys. Nah buat Z nya kita dapat di 18,06. Udah tuh guys. Oke, yang C sendiri kita disuruh nentukan persamaan arus sebagai fungsi waktu. Nah rumusnya sendiri yaitu arus terhadap fungsi waktu sama dengan Imax kali sin kali omega T plus flux gitu. Terus kita tinggal cari nih Imax nya, itu rumusnya Vmax dibagi dengan Z ya, ini Vmax dibagi Z. Kita udah tahu Vmax nya tadi 220 teman-teman, 220. Terus Z nya tadi yang udah kita dapat itu dinilai di angka 18,06 ya. Terus kita tinggal jumlahin aja sih, 220 dibagi 18,06, itu ya, maaf ya, Imax nya 210 dibagi 18,06 itu hasilnya hasilnya 12,18 gitu. Jadi itu Imax nya. Nah terus kan ini kita butuh omega, butuh sudut, maaf ini ternyata bukan flux tapi ini sudutnya, aku salah nulis, ini sudut ya. Jadi kita cari nih omeganya dulu. Omeganya 2πf. 2πf nya tadi kita tahu 60 Hz, tinggal nulis 60 Hz. Jadi hasilnya 120 pi radian per second. Terus kita tanya sudut fasenya, buat cari sudut yang ini, sudut theta ini ternyata guys, bukan flux, sorry. Oke, jadi untuk sudut fasenya itu tan theta sama dengan XC kali XL per R. Tadi kita udah tahu nih XC dan XL nya. XC nya itu ada di 25,04, kemudian di XL nya ada di 10. Terus R nya itu tadi juga 10, sama ya guys. Terus kita tinggal coret aja 10 nya, tinggal 25,04. Nah tan theta 25,4. Jadi buat cari tetanya kita hitung. Ya, tan 25,04 itu di sudutnya 87,71 derajat. Ini 87,71 derajat teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaannya jadinya tadi kan Imax dikali sin omega T kali theta. Imax nya tadi kita udah kayak gini ya. Imax nya tadi kita udah tahu berarti 12,18 sin omega nya tadi kita tahu berapa ya, tadi 120 pi theta tambah sudutnya 87,71 kayak gini. Jadi persamaannya seperti ini, I theta Imax sama dengan sin
omega T tambah theta, jadi IMAX-nya 12,18 kita masukkan, sin-nya kita masukkan, omeganya kita masukkan 120 pi, terus kemudian theta-nya kita masukkan 87,71 derajat. Udah gitu aja. Jadi lanjut ke yang terakhir, yaitu 4D. Nah, untuk yang D itu kita disuruh mencari frekuensi resonansi rangkaian ketika SL sama dengan SC. Nah, untuk rumus frekuensi resonansi sendiri itu ini langsung rumus jadinya, yaitu 1/2pi akar L kali C. C-nya yang dipakai adalah C ekivalen. Nah, kita tinggal masukin aja 1/2pi, terus akar 26,5 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 106 kali 10 pangkat min 7 kayak gini. Nah, terus kita hitung aja sih teman-teman. Jadinya ini aku udah hitung dan dapat hasilnya 994,96 Hz. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai soal-soal yang tadi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.